buat kita yang belum konsisten 2 harokat, insya Allah akan terbantu. Ya, ayun setelah ayun langsung masuk ke huruf berikutnya. Wa banaina fa. Jangan sampai setelah ayun teman-teman bunda-bunda sekalian panjangkan lagi. Wa banaina fa. Jadinya sama aja. Setelah ayun langsung masuk nanti ke huruf berikutnya. Wa banaina fa. Nah, gitu. Oke? Bisa diikuti? Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, saya izin hapus yang ini. Ya. Oke, nanti kalau nggak diayunkan pun nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa, tanpa teman-teman ayunkan dengan nada pun tak apa-apa, tak masalah. Contoh, wabanaina, wabanaina. Tuh, ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian huruf berikutnya. Nah, ya. Selanjutnya kita akan bahas huruf fa. Ya, ini ya namanya adalah huruf fa. Kesalahan atau ketidaksempurnaan ketika kita melafalkan huruf fa itu dibaca menjadi huruf P. Nah, ya siapa yang kayak gini? Nah, ini salah ya. Ini tetot ya. Ini nggak sempurna ya. Tetot salah. Ya, jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf fa itu berubah yang harusnya dibaca fauqo, fauqo. Jadi dibacanya pauko, pauko, jangan pauko, ya. Nah, kenapa kok huruf fa ini bisa keliru menjadi huruf P, gitu ya? Kenapa bisa menjadi huruf P? Karena huruf fa-nya dilafalkan tidak sesuai dengan makhraj, tidak sesuai dengan kaidah. Oke, kita kenalan sekarang sama huruf fa, lalu nanti kita bandingkan dan kita sandingkan dengan huruf P. Baik, ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, nih, perhatikan huruf fa. Tuh ya, huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P. Kenapa? Karena makhraj fa-nya nggak sesuai dengan kaidah. Nah, fa dilafalkan seperti apa? Oke, kita lihat makhrajnya. Ingat, setiap huruf hijaiyah, kalau teman-teman ingin sempurna dalam pelafalan dan nggak mendapatkan menjadi kesalahan besar, lafalkan huruf-huruf hijaiyah tepat pada makhrajnya. Makhraj itu artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Nah, tempat keluar huruf fa, makhrajnya dari mana? Istilahnya adalah batonus syafah. Apa itu batonus syafah? Wa min batonis syafah fal fa ma'atrafis thanayal musyrifah. Artinya apa? Ujung gigi seri atas disentuhkan dengan badan atau perut bibir bagian bawah. Nah, seperti apa Bang ilustrasinya? Oke, nih ya, nih. Huruf fa dilafalkan seperti ini. Ya, jadi ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah kita. Ya, tapi harus jelas bibir bawahnya bibir bawah bagian yang mana, bukan bibir bawah bagian yang luar. Bukan bibir bawah bagian yang luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, inilah yang disebut dengan batonus syafah atau diwarnai di sini dengan warna ungu. Ya. Nah, kalau teman-teman melafalkan fa-nya tepat, yang disentuhkan adalah gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat yang khas dari huruf fa, yaitu hams. Mahmus suhafahathahu syakhsun sakat. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, maka ketika dilafalkan dia akan mengalir nafas. Kalau melafalkannya tepat dengan cara yang tadi, dengan cara seperti ini. Contoh, ya, nih, perhatikan, ya. Fa, lihat ya, saya izin zoom ya, saya izin zoom sedikit ya, izin ya, nih, fa, nih yang nempel itu bukan yang lain tapi ujung gigi seri atas kita, dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya, fa. Kerasa nggak nafasnya sama teman-teman sekalian? Kerasa nggak ada aliran nafas? Fa, ya. Af, tuh, kedengeran nggak nafasnya? Nah, itulah huruf fa, gitu. Nah, banyak orang ya teman-teman sekalian, saya izin zoom out lagi. Nah, banyak orang melafalkan huruf fa itu berubah menjadi huruf P. Kenapa? Karena yang nempelnya adalah bukan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah, tapi apa? Bibir atas dan bibir bawah yang nempel. Kalau bibir atas dan bibir bawah yang nempel, teman-teman sekalian, ya, maka itu nggak akan jadi huruf fa. Ya, nggak akan jadi huruf fa. Jadinya gini, perhatikan. Ya, jadinya gini. Saya izin zoom. Nah, pa,
Pak, ya nggak akan ngalir nafasnya karena persentuhannya salah, karena yang disentuhkannya keliru, karena yang disentuhkannya tidak sama dengan makhrajnya yang harusnya fa menjadi pa, ya nggak keluar nafasnya. Ya, bisa difahami sampai sana sedikit-sedikit ya, gitu. Biar ngaji kita bukan hanya terima kasih Bunda Rafa Butik. Bukan hanya lancar. Yang kita kejar bukan lancar dulu. Hari ini banyak yang ngaji lancar tapi tidak sesuai dengan kaidah, kesana kemari kaidah tajwidnya. Sedangkan baca Al-Quran Allah perintahkan untuk tartil. Tartil itu pakai tajwid, khususnya tajwid per huruf. Nah, sedangkan kita fokus dengan ikhfa idgham tabi'i bagus, tapi hurufnya nggak diperhatikan, nggak sempurna pelafalannya. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sip. Kita lanjutkan bahasan sesuai dengan ayat yang kita baca ya. Nah, maaf, berarti huruf fa ya harus terpastikan dia keluar nafasnya. Ya, harus terpastikan dia keluar nafasnya. Nama sifatnya adalah hams, mengalir nafasnya dengan deras. Tuh, fa gitu ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, sip. Kita lanjutkan, sip. Nah, selanjutnya huruf fa di sini dia berharokat baris atas ya, maka fa-nya dia karena huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas atau disebut dengan fathah, maka kita baca dengan vokal a, maka fa-nya tetap dibaca fa ya. Jangan lupa karena dia dibaca dengan vokal a, maka dia huruf yang tipis. Kan fa-nya nggak berubah jadi o ya, fo. Ada huruf-huruf yang ketika berharokat fathah berubah jadi o. Contohnya apa? To, bo, itu kan dibaca jadi o. Kenapa? Karena mereka huruf yang tebal. Tapi ini dia tetap jadi a, maka dia huruf yang tipis. Saya ingatkan tebal tipis ini untuk menyempurnakan pelafalan per huruf. Ya, gitu. Ustadz, kenapa lemas? Karena saya ini ya, kemarin banyak kelas teman-teman. Ya, kemarin setelah live itu saya jam 8 sampai setengah 3 itu ada kelas. Malamnya juga lanjut ada kelas, belum balas toran. Ya, jadi ini saya ngebela-belain untuk tetap live biar teman-teman yang ikut di live TikTok tetap bisa belajar bareng-bareng. Ya, gitu. Jadi saya agak hemat-hemat tenaga nih karena setelah ini saya ada kelas private lagi. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi saya sengaja nggak full power bisa, tapi nanti pening langsung capek, gitu ya. Nah, oke. Jadi saya agak sesuaikan, gitu ya. Nah, semoga teman-teman masih semangat ya, walaupun suara saya terdengar tidak semangat, tapi semangat justru ini agar saya tetap bisa mendampingi teman-teman setiap ba'da subuh di luar jadwal-jadwal saya yang lain, teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi huruf fa gitu ya, karena dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya, gitu. Sama-sama kita belajar. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya pembawaan saya kurang tidak terasa sesemangat atau sespirit biasanya, tapi bukan berarti saya nggak semangat, tapi justru sengaja ini ditahan-tahan ini biar nggak cepet capek teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau kurang nyaman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau teman-teman menemukan ada huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, teman-teman sekalian ya, gitu ya, biar gak boros tenaga ya. Salam dari Malaysia, selamat bergabung ya. Amin. Doa-doa terbaik teman-teman semoga menghampiri teman-teman juga ya. Oke, kembali lagi ya. Kita fokus lagi. Kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, fa di sini adalah huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas, maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Oke. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut ini untuk menyempurnakan harokat fathahnya biar A-nya sempurna. Lalu sambil senyum ini untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Nah, biar fathahnya dapat, tipisnya dapat, maka buka mulut sambil senyum. Ya, terima kasih supportnya teman-teman. Maka buka mulut sambil senyum. Ya, nah jadi dilafalkan seperti ini. Perhatikan. Ya, perhatikan ya. Fa, senyum. Fa, jangan sampai fa. Ah, bukan hanya sekedar buka mulut saja, tapi buka mulut sambil senyum. Fa, bukanya dapat, fathahnya dapat, tipisnya dapat. Fa, tuh. Ya, oke. Nah, seperti itu biar pelafalan per huruf kita tersempurnakan atas izin Allah dan atas kita berikhtiar. Oke, kita ketemu lagi. Nah, di sini. Oke, kita coba cek lagi ya. Teman-teman, ini ada waw sukun. Sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ini udah kita bahas tadi. Nah, ini disebut dengan kondisi lin.
ya, lin atau layin. Kita izin ulang lagi ya, lin atau layin atau harfulin atau huruflin atau haraflin, ya gitu. Kondisi lin ini atau layin ini bukan hanya waw sukun sebelumnya fathah, tapi apa satu lagi, ada ya sukun ya sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Nah ya, ini disebut dengan kondisi lin. Lin itu apa sih Bang? Lin itu artinya adalah lembut, atau layin itu artinya adalah lunak ya. Nah, maka apa yang dibaca lembut atau lunak yaitu waw sukun atau ya sukunnya. Lembut dia dibacanya. Fauqo, tuh, fauqo, tuh lembut ya. Ya, waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Semoga Allah muliakan teman-teman semua dengan kemuliaan terbaik karena atas wasilah teman-teman meluangkan waktu untuk Al-Qur'an. Ya, baik kita lanjutkan kembali. Fauqo, fauqo, dibaca lembut wawunya ya. Fau gitu. Oke. Sip, Masya Allah, kita lanjutkan kembali ya. Oke, sekarang jangan lupa ketika melafalkan wawu sukun ya, di sini pastikan lafalkan wawunya sesuai dengan makhraj. Dengan cara apa? Dengan cara monyong mulutnya, maju mulutnya, muncung mulutnya gitu ya. Oke. Nah, pastikan dia monyong manyun mulutnya ya. Kalau dia nggak manyun mulutnya, nggak sesuai dengan makhraj, maka terdengarnya nggak akan fau. Ya harusnya fau gitu ya. Terdengar seperti vokal u, fau. Ini yang tepat. Tapi kalau nggak monyong, maka terdengarnya akan menjadi fau. Nah, jadi vokal o dia. Ya, nih, pastikan dia monyong. Perhatikan. Fau. Jangan sampai fau. Nah, kalau kurang monyong, fau pasti jadinya condong ke vokal o. Fau, maju ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, gitu ya. Nih, silakan teman-teman foto ya, gitu. Masukkan diberikan contoh bacaannya semua baru dibedah satu-satu. Bacaannya di akhir. Gitu, Bang. Saran Abang kita itu balik. Bahas dulu baru lafalkan, biar pelafalan kita udah sempurna dulu, baru kita contohkan. Tadi udah contohkan di awal, udah tadi Abang ikut dari awal nggak, Bang Densidul? Kita contohkan juga di awal tadi, contohkan di awal, contohkan di akhir, sudah ya, gitu. Oke, sudah kita contohkan dari awal banget, awal mulai, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya, gitu. Tadi ada saran katanya kasih contoh dulu, baru dibedah. Kita sudah kasih contoh di awal. Ya, gitu. Awal pembukaan tadi live. Kita contohkan 2 kali, baru kita lafalkan. Nanti di akhir kita contohkan kembali. Ya, gitu. Lanjutlah ya, teman-teman ya. Oke. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa iyyakum bil khair. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf qaf. Ya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Ini ada huruf qaf. Modulnya belum selesai ya. Nanti modulnya kalau sudah siap kita akan sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, huruf qaf ya, itu dilafalkan ya, perhatikan dia jangan sampai teman-teman lafalkan sama seperti kaf. Fauqo. Nah, ini hati-hati nih, sebelahnya ada kaf. Nah, ya, jangan sampai karakternya keluarnya sama. Ya, jangan sampai dilafalkan seperti ini. Fauqakum. Nah, ya, ini qaf dan kaf mereka hampir sama nih. Jangan sampai teman-teman lafalkan tapi tertukar. Mana qaf, mana kaf. Paling sering kali terjadi qafnya ke bawah sama kaf. Sifat apanya? Sifat hamsnya. Ya. Jadi kalau kaf itu dia keluar percikan nafas sedikit, ku ya, ada percikan nafasnya. Tapi kalau qaf nggak boleh ko, nggak boleh, karena qaf itu sifatnya jahar ya. Fauqakum, yang ini ko, yang ini kum ya, karena qaf nggak ada nafas ya, nggak keluar nafas, sifatnya jahar. Kalau kaf ada nafasnya, sifatnya hams. Bisa difahami nggak? Difahami dulu secara konsep, nanti kita akan latih caranya gimana. Oke, yang qaf pakai nafas, nggak pakai nafas, fauqo, jangan sampai fauqo. Kalau fauqo itu sifatnya yang ini, hams, punyanya huruf kaf. Ya, oke, jadi jangan diambil qaf ini jadi ada kafnya, fauqakum, nggak, tapi fauqakum,
Fauqakum, kum hanya di huruf kaf saja percikan nafasnya. Ya, gimana caranya teman-teman sekalian? Ya, gimana caranya agar qaf ini ya tidak tertukar dengan huruf kaf? Caranya, yuk kenalan sama huruf qaf dan kaf. Ya, nih agar qafnya nggak keluar nafas dan nggak tertukar dengan huruf kaf. Nih kita kenalan sama huruf qaf dan kaf. Kenapa mereka sering kali tertukar? Kenapa mereka pelafalannya mirip? Karena qaf dan kaf keluarnya sama dari aqsal lisan, dari pangkal lidah. Ya, wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Tuh ya, gini tuh. Sama-sama dari pangkal lidah. Tuh, aqsal lisan. Pangkal lidah itu lidah terdalam kita. Nih, lidah terdalam yang warna ungu ini juga sama lidah terdalam. Ya, gitu. Cekrek, silakan kalau yang mau difoto silakan dicekrek dulu. Nah, ini bagus nih bahasa baru ya. Silakan dicekrek dulu ya. Gitu. Kalau mau penting silakan difoto, dicekrek dulu, di screenshot dulu. Nah, bagus tuh bahasa barunya ya, cekrek ya. Sip. Nah, sekarang teman-teman sekalian, nah, bagaimana kita membedakannya? Maaf ya. Nah, apa bedanya huruf qaf dan kaf? Nah, kalau mereka sama-sama dari pangkal lidah, apa bedanya? Oke, kita mulai dari huruf qaf dulu. Perhatikan. Nih. Qaf dilafalkan dari pangkal lidah. Lihat area yang berwarna ungu. Area yang berwarna ungu ini menyentuh ke bagian langit-langit yang warna pink. Ya, yang warna pink. Nah, karena pangkal lidahnya hanya menyentuh ke langit-langit yang warna pink, langit-langit yang warna pink ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Teksturnya lunak karena langit-langit yang paling dalam. Nah, karena di sini yang disentuhkan adalah pangkal lidah. Pangkal lidah juga kan teksturnya lunak. Bertemu dengan langit-langit yang lunak juga, maka tidak ada pergesekan yang membuat dia keluar nafas. Toh. Ya itu alasannya. Clear. Dia nggak ada percikan-percikan nafasnya. Karena apa? Karena pangkal lidahnya ya yang teksturnya lunak ini ya disentuhkan dengan langit-langit yang juga teksturnya lunak. Paham sampai sini nggak teman-teman sekalian? Oke, paham ya? Sedikit-sedikit ya. Nah, sekarang kalau kaf gimana? Ya, kalau kaf sama pangkal lidah juga. Tapi teman-teman perhatikan baik-baik. Lihat. Pangkal lidahnya yang area berwarna ungu ini, dia bukan hanya menyentuh ke langit-langit yang pink saja, tapi sebagian kecilnya ada yang menempel ke langit-langit yang kuningnya. Tuh, ke sini. Tuh. Ya. Nah, langit-langit yang kuning ini langit-langit yang keras atau tulang langit-langit. Karena sebagian kecil dari pangkal lidahnya ditekan menempel ke langit-langit yang keras, maka ya bagi sebagiannya lunak, sebagian kecilnya keras. Maka itu dia mengakibatkan ada percikan nafas dari sana. Makanya ada percikan nafas sedikit karena ada pangkal lidah yang disentuhkan dengan langit-langit yang keras sedikit di sana. Bisa difahami, ya? Makanya ada keluar nafas. Oke. Maka ini perbandingannya. Kalau teman-teman melafalkan qaf masih keluar nafas, maka tandanya teman-teman pangkal lidahnya kurang dalam seperti ini. Terlalu ke depan, kurang dalam seperti ini. Ya. Gitu ya. Kalau kaf agak ke tengah. Bisa difahami? Bisa difahami sampai sana teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Sekarang kita praktekkan dalam bacaan kita. Ya. Oke, mana tadi ayatnya? Ya. Nih, jadi kita ingatkan kalau kaf keluar nafas sedikit, kalau qaf tidak keluar. Ajib teman-teman? Ajib ya. Ajib. Maka kita lafalkan coba bareng-bareng. Fauqakum. Ingat yang ini lebih dalam pangkal lidahnya, yang ini enggak terlalu dalam. Gitu ya. Masya Allah. Ya Allah, semoga teman-teman ya yang ikut tap-tap layar hampir 50.000 tanpa saya pinta dari tadi, yang udah share hampir berapa kali tuh, share-nya lebih dari 100 kali ya share-nya ya di pojok kanan bawah. Semoga teman-teman yang memberikan napak tilas kebaikan-kebaikan supportnya ya, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang berkali-kali lipat lagi buat teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Fauqakum. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya kita lihat sudah qafnya dan kafnya. Sekarang kita fokus ke qaf lagi. Nah, perhatikan. Teman-teman sekalian, qaf di sini dia berharokat baris atas, ya.
Nah, kita tanya dulu nih. Basic dari harokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Basic harokat baris atas atau fathah itu seharusnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dibaca dengan vokal A. Ya, maka seharusnya kan kita baca menjadi K, ya, dengan vokal A. Tapi kenapa kita baca huruf qaf ini terdengarnya seperti vokal O? Kenapa? Kenapa nggak jadi kenapa nggak fauqa tapi fauqu? Ya, karena qafnya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca tebal, ya, harus dibaca tebal ketika dia berharokat baris atas. Makanya karena dia huruf yang tebal, ya, bunyi vokal A-nya berubah menjadi seperti O. Oh, alasannya berarti dia huruf yang tebal, betul. Tapi kenapa? Emang ada apa dengan huruf yang tebal ini? Kenapa huruf yang tebal ini sampai bisa merubah bunyi vokal A berubah menjadi O? Karena huruf yang tebal memiliki sifat yang disebut dengan apa? Isti'la. Nah, gitu ya, isti'la. Nah, apa teman-teman? Isti'la. Nah, gitu ya, isti'la. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu isti'la? Gitu ya. Apa itu isti'la? Nah, gitu ya. Oke, isti'la adalah bagian sifat dari huruf qaf. Apa itu? Nah, maaf ya, kita coba cek ke sini. Nah, nih. Nah, isti'la itu ya adalah bagian, nah ini sama sekalian, mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, jadi makin yang membuat bunyi vokal A tadi menjadi O ketika qaf berharokat fathah karena pangkal lidahnya terangkat. Pangkal lidahnya pangkal lidah yang paling dalam tuh. Ko gitu ya. Ko. Nah, jadi bunyi vokal O di sini dihasilkan karena pangkal lidah kita diangkat, bukan karena memonyongkan atau memajukan atau membulatkan bibir kita. Nah, bibir kita terus gimana? Nah, bibir kita kalau teman-teman melafalkan huruf qaf masih dengan cara membulatkan bibir atau memonyongkan bibir seperti ini, ko, ya, ko atau ko. Maka ingatlah bunyi vokal O tak ada hubungannya dengan bibir, tapi dia cukup mengangkat bagian pangkal lidah kita. Lalu bibir kita harus seperti apa? Itu pertanyaannya. Kalau dia nggak boleh monyong, kalau dia nggak boleh dibulatkan, maka pertanyaannya, bibir kita, mulut kita harus kayak gimana? Kita lihat harokatnya. Yuk ke dalam ayat lagi, kita cek lagi. Harokat dalam ayatnya apa? Harokatnya harokat baris atas atau fathah. Maka nih Bunda Risa udah tahu nih BMTS ya, Masya Allah. Maka huruf berharokat fathah itu dibuka mulutnya. Tapi karena dia huruf yang tebal bukan BMSS. Kalau BMSS kan sambil senyum, vokalnya vokal A. Tapi kalau dia huruf tebal bunyi vokalnya O, maka BMTS. Buka mulut tanpa senyum, tapi sambil isti'la, angkat pangkal lidahnya. Nah, jadi kalau kita lafalkan, coba ya, kita lafalkan buka mulut dulu buka mulut tanpa senyum. Pangkal lidahnya nggak usah diangkat. Buka mulut tanpa senyum. Berarti gimana? Ta. Kalau buka mulut sambil senyum kan gini, ka. Jadinya kaf tuh, ka. Tapi kalau buka mulut tanpa senyum, ka. Bunyikan A saja dulu. Ka. Tuh, bunyinya A ya. Kenapa? Karena basic fathah itu A. Ka. Oke, clear. Tapi sekarang angkat pangkal lidahnya. Ka menjadi ko. Mulutnya tadi dibuka. Ko. Tuh. Ya, jadi wabanaina fawqa. Nah, jadi bukan fauqo. Nah, bukan di-o-kan, bukan dibikin ruang seperti O dalam mulut. Tapi ko dibuka mulutnya, pangkal lidahnya diangkat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham sampai sini? Sedikit-sedikit ya. Kalau masalah belum bisa Bang, nah kalau masalah bisa dan tidak bisa atau belum bisa itu masalah riyadhah lisan, masalah pembiasaan latihan. Ya, itu oke. Sip, lanjut. Fauqo. Ya, jangan sampai keluar nafas. Ya, jangan sampai. Oke, lupa saya nih, silakan yang mau dicekrek dulu nih, kata Bang Bahtra. Yang mau cekrek dulu silakan. Yang ini merasa penting cekrek dulu silakan ya. Di screenshot dulu, dicekrek dulu silakan. Sudah? Kita lanjutkan. Masih semangat teman-teman sekalian? Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu ini ya.
Oke, kalau sudah dicekrek kita lanjutkan kembali ya. Fauqakum. Nah, kaf tadi sudah kita bahas, kaf punya sifat hams. Kaf ada keluar nafasnya sedikit kalau kaf ya. Nah, tadi ya kaf itu kalau pengen mudah lafalkan saja huruf kaf persis seperti teman-teman melafalkan huruf k pada abjad alfabet ya. Lisanku masih kaku, nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya kita belajar, nggak harus langsung bisa ya, nggak harus pengen ngejar cepet bisa ya, yang penting teman-teman istiqomah bareng sama Quran ya, insya Allah nanti langsung Allah yang akan menuntun teman-teman semua, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Nah sekarang cara melafalkan huruf kaf itu seperti kita melafalkan huruf k pada abjad alfabet persis teman-teman sekalian ya. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Nah naturalnya kaf itu huruf k sebenarnya ya, gitu. Naturalnya huruf kaf itu seperti kita melafalkan huruf k. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Itu selesai ya. Oke. Nah sekarang yang teman-teman harus perhatikan, kaf itu tadi saya sudah bahas, dia punya salah satu sifat yang khas dari huruf kaf, yaitu adalah sifat namanya adalah hams ya. Nama sifatnya adalah hams. Oke. Nah perhatikan, hams itu artinya apa teman-teman? Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas atau menghembuskan hembusan angin atau udara dari mulut ya, atau mengalir nafas. Nah jadi nanti teman-teman kalau menemukan ada huruf hijaiyah apapun, dia punya sifat yang namanya hams, berarti dia harus ngalir nafasnya, harus terhembuskan angin dari mulutnya ya, gitu. Tapi nih ada pengkhususan teman-teman untuk huruf kaf. Untuk huruf kaf dan huruf ta ya, gitu. Mereka punya sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir. Ya, jadi kadarnya bukan mengalir untuk huruf kaf dan ta, tapi kadarnya apa? Kadarnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja teman-teman sekalian ya. Hanya percikan nafas saja tuh. Kaf punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf kaf dan huruf ta itu hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Maka ketika kita lafalkan, cukup dia dilafalkan ka, udah selesai, nggak berlebihan. Ka, ki, kerasa nggak ada nya, kerasa nggak ada nya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, kerasa nggak teman-teman sekalian? Ya, kalau kaf sukun gimana? Ini sedang saya contohkan nih. Ka, ki, ku, ka, ak, ik, uk, tuh. Ya. Nah, jangan sampai dia kadarnya lebih dari kadar percikan. Jadinya misalnya terlalu becek. Nah, nanti disebutnya takaluf dia. Takaluf itu artinya berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Janganlah kita berlebihan dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah Al-Qur'an, ya. Bisa difahami sampai sini sedikit-sedikit? Pelan-pelan, step by step kita bahas per huruf, per harokat dan per hukum tajwid insyaallah. Ya, gitu. Cara mengalirkan nafasnya gimana? Caranya gimana ya? Caranya alirkan saja nafasnya. Gitu gimana? Saya susah menjelaskannya. Saya bisa mencontohkan. Ya, gitu. Karena caranya gimana? Caranya ya dialirkan nafasnya gitu. Ya, ak, ik, uk. Nah, itu kafnya. Ya, itu percikannya. Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Maka ketika kita lafalkan fauqakum, kum, yang ini ko, yang ini ku, keluar nafasnya. Ya. Oke, sip. Paham sampai sana? Oke, nah ini untung saya diingatkan, kita sudah berjalan 46 menit. Saya izin untuk minum dulu sebentar, 10 detik. Sambil nunggu saya minum 10 detik, silahkan teman-teman yang ngerasa ini ada manfaat, ada kebaikan untuk keluarganya, ada kebaikan untuk banyak orang, silahkan teman-teman tap-tap layar. Ya 1000 orang tap-tap layar kompak. Ya, kita sebarkan konten-konten ngaji. Yang belum share ke grupnya, di pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan share ke grupnya masing-masing. Semoga jadi pahala jariah. Kita berburu pahala jariah hanya 10 detik. Dimulai dari sekarang. Saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, siap, kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa Allah, Allah ya. Kita lihat banyak banget ternyata teman-teman yang buka TikTok nggak dipakai buat konten-konten yang mungkin kurang manfaat, tapi teman-teman pakai untuk ngaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semoga teman-teman Allah muliakan ya. Allah muliakan karena Quran. Amin, 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 amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Sip, oke. Sekarang kita fokus lagi ya. Yang masih mau tap-tap layar silakan, tapi buat yang share cukup dulu ya, biar teman-teman tidak terganggu konsentrasinya ya. Sip, cukup ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Perhatikan, kaf di sini sudah kita lafalkan. Sekarang kita coba sempurnakan huruf kafnya. Kita lihat dia harokatnya apa. Nah, kalau teman-teman menemukan simpul angka 9 di atas huruf seperti ini, waalaikumsalam, Masya Allah ya. Kalau teman-teman menemukan simpul angka 9 di atas huruf seperti ini, teman-teman sekalian, maka itu disebut dengan harokat apa? Harokat dhammah ya. Sebentar ya. Ini disebut dengan harokat dhammah. Saya izin tulis, namanya adalah harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia harus dibaca dengan fonem atau vokal U. Maka kafnya kita nggak baca K ya, kafnya nggak kita baca ki, tapi kafnya kita baca ku ya. Karena apa? Karena harokatnya dhammah. Nah, maka dia dibaca dengan vokal U. Nah, macam tuh ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kalau fathah kita udah tahu cara penyempurnaannya seperti apa ya, dari harokatnya. Sekarang cara menyempurnakan harokat dhammah. Nah, bunyi vokal U. Gimana caranya? Caranya dengan cara MM. Ya, MM itu apa? Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Nah, gitu ya. Apa tuh, Bang? Harokat dhammah ya, bervokalkan U. Dia tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali benar-benar memonyongkan mulut. Kecuali benar-benar memonyongkan mulut kita. Saya akan contohkan ya. Bismillah. Ini biar teman-teman bukan hanya ngawang aja tapi terbayang ya. Ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, ketika dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf atau disebut dengan harokat dhammah, maka pastikan wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma, manyun mulutnya ya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Contoh ya, wa banaina fawqakum, kum maju, kum, jangan cuman ku, enggak, tapi ku, kum ya. Oke, jangan malu-malu. Jangan sampai kita ngerasa, Bang, kalau saya harus manyun-manyun, monyong-monyong seperti itu, saya jadi nggak ganteng dan cantik. Biarin ya, karena kita ngaji itu bukan pengen ganteng dan cantik di hadapan manusia, tapi kita ingin bacaan kita bacaan yang sangat cantik dan ganteng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monyongin ya, maju bibirnya. Oke. Sip, manyun ya, janji ya. Sip, lanjut. Nah, seperti itu ya. Setiap huruf berharokat dhammah, monyong, manyun. Nah, ya, gitu. Oke, jangan malu-malu, jangan jaim-jaim ya. Fauqakum. Nah, ya, manyun nih seperti ini nih ya, ada yang ngasih stiker ya tuh. Manyun ya tuh. Ini kata Kak 313, manyun ya. Nah, begitu ya. Sip. Jangan sampai kalah sama emoticon tuh. Dia manyun tuh. Ini bagus nih domahnya nih. Ini kayak Kakak 313 nih. Lihat emotnya tuh manyun. Bagus dia. Domahnya sempurna. Ajib. Ya. Fauqakum. Nah, selanjutnya kita melihat di sini ada huruf, kita fokus ke huruf mim dulu. Mim dilafalkan persis, nggak akan saya banyak bahas. Kenapa? Karena ada di huruf alfabet yaitu huruf M. Sama persis. Apa? Sama persis. Mim itu dilafalkan persis seperti huruf M pada abjad alfabet ya, gitu. Oke. Mimnya dia ada harokatnya apa? Fathah, dhammah, kasroh? Enggak. Dia harokatnya sukun. Berarti nggak dibaca dengan vokal, nggak dibaca a, ya nggak dibaca mamimu, a i u nya nggak ada, tapi kan karena dia sukun, maka dibacanya ku tambah jadinya kum gitu ya. Fauqakum. Nah, gitu. Itu mim sukun. Oke. Sip. Sekarang nah, kita lihat tajwidul kalimahnya. Mim sukunnya di sini ya, perhatikan ya, mim sukun
berjumpa dengan huruf sin, kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Ya kayak baca alfabet, betul. Apa nama hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid id apa? Izhar syafawi. Nih, pertemuan antara si biru dengan si hijau ini, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf sin dibaca dengan cara hukum tajwid namanya izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Oke, kita bahas. Bismillah ya. Izhar syafawi. Nih perhatikan ya. Izhar syafawi masuk ke dalam bab mim sakinah. Ya, masuk ke dalam bab mim sakinah. Mim sakinah itu apa? Mim sakinah itu mim sukun atau mim mati. Ya, dalam bab mim sakinah itu ada 3 hukum tajwid. Ada 3 hukum tajwid. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi ketemu bertegur sapa sama huruf ba. Oke, ingat-ingat ya. Berarti huruf ba udah masuk ke dalam kelompok hukum ikhfa syafawi. Ba sudah masuk ke dalam kelompok ikhfa syafawi. Ya, mim sukun menghadapi huruf ba. Oke, sip. Ya, selanjutnya ada idgham mimi. Kenapa disebut dengan mimi? Karena mimnya bertemu dengan mim lagi. Berarti huruf mim sudah masuk ke hukum tajwid idgham mimi. Berarti huruf mim dan huruf ba sudah masuk ke hukum tajwidnya masing-masing, maka sisanya baru masuk ke izhar syafawi. Apa tuh maknanya? Mim sukun menghadapi selain ba dan mim. Kenapa? Karena huruf ba udah masuk ke ikhfa syafawi, karena huruf mim sudah masuk ke idgham mimi, sisanya baru izhar syafawi. Paham? Jelas? Sekarang kita lanjutkan kembali. Izhar syafawi. Kita cek dulu dalam ayat tadi betul nggak izhar syafawi? Udah betul belum secara kondisi? Ketemu mim dan ba nggak tadi? Oke, kita cek dulu, kita pastikan dulu ya. Sebentar, saya buka dulu casan ya. Sudah full ternyata tablet iPadnya. Nih ya, perhatikan izhar syafawi. Kita cek dulu dalam ayat tadi. Benar nggak izhar syafawi nih? Betul nggak izhar syafawi? Betul, karena mim sukunnya nggak ketemu mim ba. Ya, tapi ketemunya sin. Oke, berarti dia patut kita sebut dengan izhar syafawi. Ya. Nah, sekarang apa itu izhar syafawi? Saya izin zoom out sedikit ya. Nah, kenapa dia dinamakan izhar? Kenapa dia dinamakan syafawi? Dia dinamakan izhar karena mim sukunnya harus dibaca izhar. Gitu, ya. Izhar itu apa sih, Bang? Jelas. Tidak samar, tapi jelas. Gitu ya. Nah, kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim makhrajnya, tempat keluarnya dari syafatain. Ya, syafatain syafawi. Nah, itu syafatain itu artinya kedua bibir. Ya, amin. Doa-doa terbaik buat teman-teman yang mendoakan hal-hal baik untuk saya ya. Doa terbaik juga buat teman-teman. Maka izhar syafawi adalah izharnya jelas, mim sukunnya, syafawinya adalah syafatain atau dua bibir. Oke. Nah, sekarang kita ulas ya. Kita ulas lagi di sini. Berarti saya izin zoom sedikit. Nah, berarti tadi apa? Izhar itu artinya adalah jelas, oke? Syafawi itu artinya adalah bibir, ya. Maka izhar syafawi artinya apa? Jelaskan atau izharkan mim sukun dari bibir, dari kedua bibir, dari syafawi, dari syafatain. Paham? Sekali lagi, maka apa itu izhar syafawi? Jelaskan mim sukun dari bibir, izharkan mim sukun dari syafawi, dari syafatain. Gitu ya. Jadi step by step berurutan ya, runut gitu, pelan-pelan ya, gitu. Oke. Nah, maka benar nggak jelas dari bibir? Yuk kita buktikan. Nih ya. Wa banaina fawqakum satu. Jelas ya? Rapet kan, nggak samar kan? Rapetnya dari mana? Dari bibir. Kumsa jelas, dari bibir. Fawqakum sa. Itu dia izhar syafawi. Bisa dipahami sedikit-sedikit teman-teman. Maaf ya kalau misalnya penyampaian saya ada yang kurang cocok sama teman-teman, ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, di otak teman-teman, ya di pemahaman teman-teman. Mohon maaf ya atas segala penyampaian yang kurang sempurna, yang jauh dari kesempurnaan ya. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, gitu. Nah, sekarang ada kesalahan ya
yang seringkali atau ketidaksempurnaan, ya gitu. Alhamdulillah semakin paham Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kembali ya, mohon izin ya. Baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian ya, kita sudah tahu cara melafalkan mim sukun bertemu dengan sin adalah dengan hukum tajwid idhar syafawi, menjelaskan bunyi mimnya ke huruf sin, ya. Fauqakum sa, itu ya. Fauqakum sa, amnya jelas. Nah, ajib. Nah, sekarang kesalahan apa yang sering kali terjadi untuk kita bisa mewaspadai bacaan idhar syafawi kita kurang sempurna? Nah, ada dua ya, setidaknya kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan kondisi hukum tajwid ini, khususnya pada bagian mim sukunnya. Yang pertama, jangan sampai memantul mimnya, jangan sampai ada suara tambahan berupa me gitu ya. Contoh. Perhatikan. Fauqakum sa. Tuh, terasa ada bunyi me di sana. Kumsa, fauqakumsa. Nah, jangan sampai ada bunyi me di sana. Oke. Kenapa bisa ada bunyi me di sana? Karena bibir kita keburu lepas duluan, me-nya keburu lepas tuh, dan tapi ketika lepas huruf berikutnya nggak kita langsung baca. Maka ada jeda di sana yang membuat mereka ada bunyi me. Nah, ya, perhatikan. Wa banaina fauqakum. Nah, jangan biarkan bibirnya lepas kalau teman-teman belum melafalkan huruf berikutnya. Fauqakum sa. Nah, ditahan dulu, tapi ditahannya natural, bukan ditahan yang jadinya kepanjangan nahannya. Fauqakum sa, enggak gitu juga. Tahan dengan sekedar naturalnya saja. Fauqakum sa. Tuh, jangan lepas dulu sebelum kita melafalkan huruf berikutnya. Kalau lepas duluan bibirnya, fauqakum sa. Tuh, lepas duluan jadi ada me di sana. Ya, itu alasannya kenapa suka memantul. Faham? Selanjutnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali, ya. Nah, yang kedua adalah henti suara tuh, betul ya. Kak Gaib, namanya Kak Gaib. Ya, Bang Gaib, ya, gitu. Jadi betul, dia jangan sampai dibaca terjeda suaranya, bunyi amnya nggak boleh putus atau terhenti atau terjeda. Ya, nih contoh. Fauqakum sab'a, nggak gitu. Mimnya nggak boleh dibaca berhenti baru sa. Jadi seolah ada jeda hening antara bunyi mim sukun dengan bunyi sa. Ya, sekali lagi. Fauqakum sab'a. Nah, nggak gitu. Ya. Karena bisa jadi ada yang pengen merasa ada hentakan di mim karena nadanya jadi enak, seolah jadi enak. Fauqakum sab'a. Enggak ya, hati-hati ya. Jangan sampai menahan bunyi mimnya. Kenapa nggak boleh putus suaranya? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa huruf mim nggak boleh terhenti, terjeda bunyi amnya? Nah, karena kita cek bunyi mim nggak boleh terhenti suaranya karena mim punya sifat yang disebut dengan tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan. Bainiyah itu di antara. Apanya yang pertengahan? Suaranya. Maksudnya pertengahan suara itu gimana? Oke, ini kita lihat di sini tawasud nih. Maksudnya tawasud. Nah, tawasud itu artinya dia ada di tengah-tengah antara siapa? Antara syiddah dan rokhwah. Ya, syiddah artinya tidak mengalir suara. Rokhwah mengalir suaranya, tawasud tengah-tengahnya. Nah, pertanyaannya kalau tengah-tengah mengalir atau tidak? Jawabannya adalah dia sedikit. Hah? Sedikit apa? Sedikit tertahan, tapi nggak betul-betul tertahan. Berarti mengalir ya? Nggak mengalir, tapi sedikit mengalir, nggak betul-betul mengalir. Ah, gitu. Jadi dia masih ada keluar mengalir sedikit suaranya. Ah, gitu. Ya. Karena dia bukan rokhwah, bukan mengalir suara, tapi pun dia bukan syiddah, tidak mengalir, bukan. Gitu ya. Oke, tinggal sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan dalam pelafalan kita. Kok juz 1? Sebentar teman-teman. Nah, ini ya. Maka ya, kalau mimnya ditahan 1 detik, mimnya ditahan senatural mungkin. Ya, ini perhatikan. Naturalnya mim ketika ditahannya seperti ini. Fauqakum sa. Fauqakum sa. Tuh, jangan sampai fauqakum sa. Itu enggak ya, tapi fauqakum sa. Nah, ngalir ya, ngalir sedikit ya. Bisa difahami teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah, tanpa terkecuali teman-teman semua saya cinta sama teman-teman tanpa terkecuali ya, karena Al-Quran, karena Allah ya.
Berkumpul karena Allah, karena Quran, karena Rasulullah, ya, berpisah pun karena Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Ya, itu adalah cinta yang paling so sweet. Ya. Cinta yang paling so sweet adalah cinta yang didasari atas kecintaan kita terhadap Allah. Itu adalah cinta yang paling so sweet. Cinta sama istri karena Allah, so sweet. Cinta sama anak karena Allah, so sweet. Cinta sama teman-teman, sama sahabat karena Allah, so sweet, teman-teman. Ya, oke? Sip, kita lanjutkan. Bismillah. Fauqakum Nah, lanjut lagi, masih ada waktu ya, teman-teman sekalian. Sip, perhatikan baik-baik. Di sini kita menemukan ada huruf sin. Sin dilafalkan sama, saya nggak akan banyak bahas karena melafalkan sin seperti kita melafalkan S pada abjad alfabet. Es krim, es. Nah, sin, sa, sisu, es, sapu tangan, sapu lidi, sisir. Nah, sama semuanya. Susu, gitu sama, sin itu S, ya. Jadi saya nggak akan banyak bahas secara teorinya. Namun yang kita perhatikan, tipis nggak nih huruf sin? Huruf tipis atau huruf tebal? Kita lihat ketika fathah bunyinya apakah jadi O atau A? Ternyata A. Maka dia huruf yang tipis. Maka ketika sin berharokat baris atas, dibaca sa dengan kadar yang tipis dengan cara BM SS. Ya. Apa itu BM? Teman-teman, BM apa BM? Buka mulut, Bang. SS apa SS? SS artinya sambil senyum. Oke. Buka mulut untuk biar apa buka mulut? Biar sempurna harokat fathahnya. Sambil senyum untuk apa? Biar sempurna kadar tipisnya. Ya, gitu. Maka ketika kita lafalkan, ya, lafalkan buka mulut sambil senyum. Biar dari tipisnya dapat, dari sempurna harokatnya jelas artikulasinya. Maka ketika kita lafalkan, mohon izin biar teman-teman nggak ngawang-ngawang, ya. Seperti apa buka mulut sambil senyum? Buka mulutnya, tapi sambil senyum. Sa, bukan sa, tapi sa. Oke, bukan sa, tapi sa. A-nya dapat, harokatnya itmamul harokat fathahnya, tipisnya juga dapat, gitu, ya. Jadi buka mulut sambil senyum. Insyaallah buat teman-teman yang melafalkan ngaji, apalagi disempurnakan dengan kaidah-kaidah terkecil sekalipun, insyaallah mukanya mukanya berseri-seri. Kenapa? Karena sering buka mulut sambil senyum. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan kembali, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Ya, ini boleh dicekrek dulu, silakan. Kalau ini penting silakan dicekrek dulu. Ya, apa itu cekrek? Di foto, di screenshot, ya. Bahasa baru kita tadi ada yang menginspirasi kata-katanya. Dicekrek dulu silakan. Gitu. Oke, masya Allah, ya. Sip. Kita lanjutkan kembali, teman-teman. Ya, sekitar 2 pembahasan lagi. Siap-siap nih sebelum teman-teman nanti beraktivitas. Ada yang kerja, ada yang ke kantor. Kerja tuh ke kantor maksudnya, ya. Ada yang beraktivitas yang lain, gitu ya. Oke. Siap, sudah dicekrek ya. Sip. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan membahas ada huruf ba. Ba-nya dalam kondisi sukun. Maka kalau teman-teman menemukan ada huruf ba dalam kondisi sukun, huruf ba memiliki sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Kira-kira apa hukum tajwidnya? Oke. Ya, ketika ba dalam kondisi sukun itu ada sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Nama sifatnya disebut dengan apa? Disebut dengan qalqalah. Sip, ya. Disebut dengan qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalahnya karena dia bukan ketika kita berhenti alias di pertengahan ayat atau kalimat, maka disebutnya qalqalah suro. Ya. Oke, ajib ya. Sip, qalqalah suro. Qalqalah itu apa? Sugoro itu apa? Qalqalah bahasa mudahnya adalah suara berupa guncangan atau pantulan atau memantul. Sugoro itu artinya kecil atau boleh diartikan juga ringan. Pantulannya kecil saja atau ringan saja, ya. Contoh, sab'a, 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 sab'a. Jangan sampai sab'a, ya. Oke, yang pertama yang sangat keliru adalah ketika tidak teman-teman pantulkan pelafalan huruf ba sukunnya. Ya, oke. Ketika teman-teman tak pantulkan ba-nya sab'a, sab'a, maka sifat qalqalahnya hilang. Sedangkan qalqalah harus ada ketika ba dalam kondisi sukun. Oke? Sabe. Jadi pantulkan. Sabe, 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 sabe. Pantulkan dengan ringan. Sab'a, sab'a. Ya. Oke? Sip.
Ya, jadi pantulkan. Nah, tapi kalau teman-teman ingin semakin sempurna pantulannya, jangan sampai dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Jadi suara pantulannya tertahan. Ya, contoh. Fauqakum sab'a gitu ya, dia b-nya itu tertahan. Nah, jangan sab'a. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Siapa yang baca pantulannya tertahan seperti itu, maka khawatir teman-teman terjatuh dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Karena seolah menambah setelah ba sukunnya seolah ada hamzah sukun dulu. Kalau kesalahannya sudah menambah huruf seperti ini, khawatir menjadi kesalahan yang besar. Alasannya kenapa? Ayo kita analogikan kembali. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada tulisan saya bawa atau saya pinjam kamus. Saya pinjam kamus. Gitu ya. Tiba-tiba ya kamusnya tertukar, huruf u-nya jadi huruf i, kamis. Saya pinjam kamis, apa artinya? Itu kalau tertukar. Kalau misalnya dia menambah atau mengurangi huruf, sama, jadi kesalahan yang merubah makna. Nah, khawatir ketika teman-teman lafalkan ya pantulan ini dengan pantulan yang tertahan, khawatir seorang menambah hamzah sukun. Kenapa ada jadi hamzah sukun di sana, Bang? Kenapa jadi ada hamzah sukun? Oke. Kenapa dengan kita melakukan qalqalah dengan pantulan yang tertahan seperti menambahkan hamzah sukun sab'a? Kenapa? Karena hamzah, perhatikan baik-baik ya. Nih, kenapa jadi seolah menambah hamzah sukun? Karena hamzah itu memiliki sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Sifat syiddah ini akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah, bukankah dia tertahan bahkan terhentak? Contoh mu'minina, mu-nya tertahan karena apa? Karena bertemu dengan hamzah sukun. Atau misalnya kuluna, kenapa taknya tertahan dan terhentak? Karena bertemu dengan hamzah sukun. Pun sama ketika teman-teman melafalkan di sini, mana tadi? Masya Allah. Nah, di sini pantulannya tertahan macam tadi, khawatir ada hamzah sukun di sana. Karena hamzah sukun tadi ada apa? Ada sifat syiddahnya tadi, tertahan suaranya tadi, ya. Ajib ya. Gitu. Oke? Ya, jadi bukan jangan berat seperti itu, ringan saja. Sab'a. Ajib, jelas? Seperti itu ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Sip. Kita lanjutkan kembali. Perhatikan baik-baik. Silakan ini dicekrek dulu. Kalau ini penting ya, silakan dicekrek dulu, di screenshot dulu, dicekrek dulu silakan. Sudah? Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, saya izin hapus ya, sudah dicekrek ya. Sip. Oke, sekarang. Ya, ajib itu apa? Teman-teman, ajib itu apa? Teman-teman, ajib tuh apa tuh? Ajib tuh teman-teman, ya. Insyaallah. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, huruf berikutnya adalah huruf ain. Nah, apa itu ain? Nah, teman-teman, apa itu ain? Apa yang sering kali kita salah ketika melafalkan huruf ain adalah dilafalkan menjadi huruf yang lain. Gitu. Apa tuh? Jadi hamzah, teman-teman sahabat Quran sekalian. Jangan sampai teman-teman melafalkan ain jadi hamzah, yang harusnya kita baca sab'a, itu hamzah ain tuh. Tapi teman-teman lafalkan jadi hamzah sab'a, maka itu tetot. Salah, ya. Itu tidak ajib tuh, kurang sempurna tuh. Bahkan salah besar. Ya, gitu. Ya, mantap ya. Maaf dari Singapura kurang paham ya. Ajib itu bagus, mantap, keren gitu ya. Istilah-istilah seperti itu. Ya, ajib itu. Oke, ya dari Singapura katanya jadi kurang paham. Mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kenapa kok bisa ain ini dia tertukar dengan hamzah? Nah, sekarang kita bahas bagaimana agar ain kita tak tertukar dengan huruf hamzah, ya. Jangan sampai ada huruf yang tertukar. Ya, bukan hanya putri yang tertukar, tapi huruf pun suka tertukar. Oke, maka nih perhatikan. Ya, kita berfokus terhadap huruf ain. Nah, ini saya izin hapus dulu. Ya. Nih perhatikan, ya. Nih kita akan cari huruf ain. Kita ini akan coba pelajari huruf ain. Teman-teman, nih kita ta'arufan sama huruf ain. Kita kenalan sama huruf ain. Huruf ain dilafalkan dari mana? Dari wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan.
ya. Nah, tepatnya bagian mana nih yang warna ungu di sini nih? Nah, ini ya, yang ini itu disebut dengan bagian katup epiglotis, ya. Nah, cara melafalkannya gimana? Tekan bagian tengah tenggorokan kita, ya. Tekan betul-betul di sini, di tengah tenggorokan kita. I, au, na'budu, ya. Ya malun, ya, gitu. Oke. I'dilu, ya. Au. Bisa difahami? Bisa difahami? Keluar dari tengah tenggorokan. Ya, pentingnya makhraj seperti ini. Nah, kenapa ain ini, Bang? Kenapa kok saya melafalkannya jadi hamzah terus, jadi a, i, u? Harusnya kan a, i, au. Nah, saya, Bang, susah, Bang. Kenapa jadi hamzah terus? Karena teman-teman melafalkannya nggak tepat di bagian tengah tenggorokan. Teman-teman melafalkannya tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan, tapi teman-teman melafalkannya terlalu ke bawah, terlalu ke pangkal, merosot melorot ke sini, ke bawah ke sini. Kalau terlalu ke bawah yang muncul seret. Oh, huruf apa itu? Huruf hamzah. Itulah alasannya kenapa per huruf ini penting kita lafalkan sesuai dengan kaidah. Nah, itu teman-teman. Jadi biar kita tahu, oh ternyata salahnya tuh karena itu. Melafalkannya nggak tepat kita dari tempat keluarnya, ya. Kalau saya izin contohkan biar teman-teman bisa mempraktekkan atas izin Allah. Perhatikan, ya. Saya izin berdiri nih, ya. Kalau ain dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan ini, saya sampai berdiri nih, maka fokus teman-teman sekalian. Ain tepat keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Bagian ini. Terima kasih Ustadz Aziz, barakallahu fikum, ya. Ustadz Azizul Hakim dari Malaysia itu, ya. Nah, ditekan bagian tengah tenggorokan. Ya. Kalau teman-teman terlalu ke bawah, seret ke sini, jadilah a, i, u, a, i, u. Naikin lagi sedikit ke sini, seret. A, i, u, a, i, u. Paham? Ajib, ya? Masya Allah. Oke, ya. Masya Allah, ya. Oke, mohon maaf kalau teman-teman masih bingung, ya. Tapi semoga teman-teman Allah kasih Allah berikan pemahaman yang terbaik atas izin Allah, ya. Oke, sip. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali. Aduh. Masya Allah, ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Mana tadi pembahasan kita? Nah, ya. Oke. Ajib, ya. Maka pastikan di sini lafalkannya sab'a, bukan sab'a. Oke, ajib, sip. Nah, oke, sebenarnya kita harusnya udah selesai, tapi saya bahas satu pembahasan lagi, boleh nggak? Ya, dari huruf ain, boleh? Ya, sambil sebelum kita lanjutkan, saya izin minum dulu seperti biasa, izin, ya, karena udah mulai letih. Tadi saya baru minum sekali, ya. 30 menit yang lalu. Saya izin minum dulu 10 detik. Teman-teman 1.300 orang lihat di pojok kanan atas. Yuk bareng-bareng tap-tap layar, ya. Hampir 150.000 yang tap-tap layar. Dan yang belum share di pojok kanan bawah, silahkan di-share di pojok kanan bawah ke grupnya masing-masing. Kita kasih 10 detik untuk berburu pahala jariah bareng-bareng. Dimulai dari sekarang sambil saya minum. Silahkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Allahu akbar, 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 ya. Oke, siap. Kita lanjutkan kembali, ya. Terima kasih yang sudah support. Kita lanjutkan kembali. Satu pembahasan terakhir. Fokus, satu pembahasan terakhir, ya. Oke, teman-teman boleh kita fokus terhadap huruf ain lagi, ya. Oke, sip. Perhatikan. Kita sudah ketahui teman-teman, ya. Kembali lagi ke huruf ain. Perhatikan baik-baik, ya. Kita sudah tahu tadi ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, ya. Dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, sekarang teman-teman ada yang pengen menyempurnakan huruf ain nggak? Kalau teman-teman ingin menyempurnakan huruf ain, Ustadz, saya hanya fokus mendengar sambil jeling-jeling karena, Masya Allah, karena sedang memandu mobil. Ini saudara kita dari bahasanya bahasa Malaysia nih. Hati-hati, fi amanillah, ya, yang sedang di perjalanan. Oke, gini, ain kita, kalau kita ingin lebih tersempurnakan, perhatikan baik-baik. Saya izin hapus dulu deh, nih, ya, biar teman-teman bisa mengikuti ini. Kan kita sudah tahu,
tadi ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman. Sepakat ya? Ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, ya, di bagian dari bagian tengah tenggorokan kita. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Cara mengeluarkannya, jalur alurnya, nah itu dari sini. Lihat yang berwarna biru ya. Lihat tinta yang berwarna biru. Dari tengah tenggorokan dia jalurnya ke rongga tenggorokan. Setelah ke rongga tenggorokan selesai, masuk ke rongga mulut. Nah, dari rongga mulut baru ke luar mulut. Nah, ini jalurnya yang warna biru. Ya. A, I, U. Paham? Ulang. Garis startnya dari tengah tenggorokan, jalurnya dari tengah tenggorokan keluar rongga tenggorokan, dari tengah tenggorokan, rongga tenggorokan, lalu ke rongga mulut, baru keluar mulut. Oke? Ya. A, I, U, A, I, U. Begitu. Nah, banyak orang melafalkannya ya, itu dari tengah tenggorokan, sebagian suaranya ada yang melipir ke sini. Nah, lihat yang berwarna hitam. Ada yang melipir dia ke jalur yang tidak seharusnya. Ke mana? Ke hidung. Ya, ke hidung ke sini nih. Nah, jadi ada bagian suara yang dia masuk ke dalam rongga hidung. Nah, yang warna hitam ini tetot. Kurang sempurna. Ya, gitu. Oke, kurang sempurna. Maka suaranya jadi sengau nanti dia. Nah, ain tak boleh dilafalkan sengau. Ain tidak boleh sengau, teman-teman. Nih, saya tulis ya. Ain tidak boleh sengau. Suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Ya. Oke, Bang. Kalau teman-teman, jadi bunyinya seharusnya seperti ini. A, I, U. Jangan sampai A, I, U. Nah, sekarang memastikan apakah ain kita sudah tepat atau belum, seperti apa. Oke, konsentrasi saya perlihatkan biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Nih, ya, memastikan apakah ain kita sudah tepat atau belum, ya. Panjangkan contohnya, teman-teman boleh pilih, boleh ain fathah, boleh ain kasroh, boleh ain dhammah, ya, gitu. Oke. Nah, ain fathah, ain kasroh atau ain dhammah. Perhatikan, panjangkan misalnya ain fathah. Ketika dipanjangkan sambil buka tutup hidung kita. Kalau ketika dibuka tutup hidung kita suara kita berubah, maka ainnya masuk hidung, maka kurang sempurna. Contoh perhatikan. Kedengeran nggak suaranya berubah? Kedengaran nggak karakteristik suaranya yang mengalir tadi jadi berubah? Ua. Terdengar atau tidak? Coba lagi perhatikan. Terdengar berubah atau tidak? Kalau berubah, itu berarti ain yang masih masuk ke hidung, rongga hidung suaranya. Maka itu kurang sempurna. Nah, bukan salah, tapi tidak sempurna. Ya, harusnya seperti apa? Jangan biarkan ada suara yang mengalir dalam rongga hidung. Contoh, ketika dibuka tutup hidung harusnya nggak berubah dia. Contoh, Faham? Ya. Nah, jadi bedakan antara kita melafalkan wa banaina fawqakum sab'a, enggak gitu, tapi sab'a, bukan sab'a. Nah, gitu. Oke? Ya. Oke, paham? Itu silakan dicekrek dulu. Masih gak bisa nih saya? Bukan gak bisa. Kalau belum bisa saya terima jawabannya. Tapi kalau gak bisa, teman-teman pasti bisa atas izin Allah. Ya, jangan bilang nggak bisa, belum bisa, oke, karena akan bisa kalau belum. Tapi kalau nggak bisa jangan, ya, jangan bilang nggak bisa, tapi belum bisa. Masya Allah, ya, baik, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi nanti setiap pagi kita akan belajar seperti ini. Setiap pagi ba'da subuh free, ya. Teman-teman yang mau masuk grup dapat siaran ulangnya boleh. Ya, kita punya grup keempat sudah 4 hampir 500. Grup 1 2 3 udah 1000 orang. Yang mau masuk grup dapetin notifikasi kita live dan siaran ulang live dan kelas free-nya, boleh nanti masuk grup ya. Oke. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayat ke 12-nya ya. Nah, kita praktekkan. Dari sini ya, dari wabanaina. Dari sini wabanaina. Oke, bismillah. Siap? Nah, yang mau masuk grup ditungguin sampai akhir ya. Siap. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Sekali lagi.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Sekarang dalam contoh pelafalan saya contohkan ya, perhatikan. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Ya, oke, paham teman-teman? Yang mau masuk grup boleh, tapi berkenan saya minta waktu 5 menit dulu, ya, boleh? Yang mau masuk grup boleh, dapetin siaran ulang live kita, ya, gitu. Boleh. Yang mau masuk grup, tapi saya minta tolong minta waktunya 5 menit dulu, boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, boleh? Boleh ya. Sip, saya izin. Kita tutup dulu. Shadaqallahul azim. Yang mau masuk grup, mumpung kita masih ada kuota 6